Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, nomor NIM 2011033002 dari kelas 3 PIR. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai etika dan hukum dalam bisnis guna melengkapi tugas mata kuliah aspek hukum etika profesi dan komunikasi bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat, yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk pertama, pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kedua, penegakan demokrasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ketiga, memberikan perlindungan pada usaha mikro kecil khususnya. Aliran dalam etika. Yang pertama itu aliran utilitarisme. Baik atau buruknya setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua itu aliran deontologi. Baik atau buruknya setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama itu ada agama, kedua filosofi, yang ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat hukum. Apa itu hukum? Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Mencakup pula lembaga dan proses yang diperlakukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian bisnis. Bisnis yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang dan badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia, yang menerapkan atau berlakunya aliran atau paham positifnya. Sistem hukum Anglo-Amerika. Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan. Kebiasaan-kebiasaan yang peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, sering disebut dengan case law. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, contoh hukum agraria. Sistem hukum Islam. Kaidah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis. Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan,
serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor umum. Tetapi, hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum substantif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum juga merupakan cabang filsafat. Keduanya pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat. Idealnya disebut dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak dan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku yang dibuat dan dilaksanakan. Norma aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis, begitu dituangkan dalam hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha. Antara lain, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal itu Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya, hukum perdata, KUHP, dan KUH Dagang. Hukum pidana. Yang ketiga itu Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya. Yang keempat, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya, Undang-Undang Haki, terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang hak paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Kepanitiaan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dan terakhir itu peraturan daerah. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yang pertama yaitu ketertiban, kedua keadilan, ketiga kepastian.
Dan apa itu fungsi hukum? Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, dan sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yang pertama, social control. Dalam hal ini hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineering. Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangannya. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya memahami hukum agar terlindung dari praktek bisnis curang. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.